Alhamdulillah, alhamdulillalladzi hamdan yuafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh wa safiyyuhu wa haliluhu. Khairun nabiyyi arsalahu Allahu illa alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan wa salaman mutalazimaini illa yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal khazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita memahami Ramadan sebatas bulan ritual semata. Ramadan diisi dengan aktivitas puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga sedekah berlalu begitu saja. Namun, jika kita menyelami sejarah peradaban Islam dengan lebih mendalam dan merenungi hakikat bulan mulia ini secara sungguh-sungguh, kita akan menemukan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan ritual, tetapi bulan energi spiritual untuk memperkuat resiliensi atau ketangguhan umat. Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang, menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat lebih besar. Secara logika militer, kemenangan kaum muslimin tampak mustahil. Demikian halnya secara ekonomi, kaum muslimin sedang dalam kondisi sulit karena mereka baru saja hijrah dari Mekah, meninggalkan harta dan pekerjaan mereka. Akan tetapi berkat kesabaran, persatuan dan keimanan yang tinggi pada Allah dan Rasul-Nya, mereka memenangkan perang tersebut. Sebuah kemenangan yang mengubah jalannya sejarah peradaban manusia. Allah berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Pelajaran terpenting dari perang Badar adalah resiliensi dan ketangguhan ummah untuk tidak lahir dari kekayaan materi. Ia lahir dari iman yang kokoh, persatuan yang tulus, dan kebetulan sosial yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan latihan ketangguhan. Kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Hari-hari ini kita menyaksikan berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang menghimpit banyak lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagian keluarga menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan juga penghasilan. Sebagian generasi muda menghadapi kecemasan dan masa depan yang terasa semakin berat untuk ditapaki. Dan tidak sedikit masyarakat yang menghadapi kesenjangan sosial, di mana sebagian hidup dalam kelimpahan, sementara sebagian lainnya masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini dapat melemahkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga harapan. Dapat melemahkan bukan hanya daya beli, tapi juga daya tahan sosial. Dalam situasi seperti ini, Ramadan hadir untuk menguatkan kembali fondasi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Asyamu junnah." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa adalah perisai bukan hanya dari dosa, tapi juga dari kehancuran moral yang sering jadi akar dari krisis. Karena krisis ekonomi seringkali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tapi juga oleh hilangnya nilai kejujuran dan hilangnya pengendalian diri. Puasa mengajarkan kita hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kurikulum manapun, bahwa menahan diri dari yang halal pun demi taat kepada Allah adalah latihan jiwa yang paling dalam. Bagaimana kita bisa jujur dalam bisnis jika menahan lapar saja kita tidak mampu? Bagaimana kita bisa berkorban untuk sesama jika mengendalikan nafsu saja kita belum sanggup? Jamaah yang dirahmati Allah,
Dimensi pertama yang Ramadan ajarkan adalah resiliensi ekonomi melalui kesederhanaan. Puasa mengajarkan kepada kita bahwa kita mampu hidup dengan lebih sederhana dari yang kita kira. Bahwa kebutuhan kita sungguhnya jauh lebih sedikit dari apa yang selama ini kita inginkan. Dan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kuantitas konsumsi, tapi pada kualitas syukur. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kesederhanaan bukan kelemahan. Kesederhanaan adalah kekuatan. Karena bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling konsumtif, tapi bangsa yang mampu mengendalikan diri. Ramadan mengajarkan kita untuk membangun ekonomi yang sehat, yang tidak didorong oleh keserakahan, tapi oleh keseimbangan. Keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Dimensi kedua, Ramadan juga mengajarkan resiliensi sosial melalui kepedulian. Hari-hari ini kita juga menyaksikan berbagai tantangan sosial. Ada yang merasa sendirian dalam kesulitan, ada yang kehilangan harapan, ada yang merasa terbingkirkan. Ramadan mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan sendirian. Allah berfirman, "Wa tawanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini bukan sekedar ritual keagamaan yang menggugurkan kewajiban. Ia adalah sistem ketahanan sosial yang dirancang oleh Allah SWT dengan kecermatan yang luar biasa. Ia memastikan bahwa ketika satu bagian dari masyarakat melemah dan terjatuh, ada bagian lain yang bergerak, menguatkan, dan juga mengangkatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim kal jasadil fil wahib." Perumpamaan orang beriman itu seperti satu tubuh, hadis riwayat Muslim. Jika satu bagian sakit, bagian lain ikut merasakan. Inilah fondasi masyarakat yang tangguh. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa membangun bangsa yang kuat dimulai dari membangun manusia yang kuat. Manusia yang jujur, manusia yang sabar, dan manusia yang peduli. Karena bangsa tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, tapi runtuh ketika kehilangan karakter. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini bukan sekedar ritual puasa yang kita lalui, tapi puasa yang mengubah cara kita berusaha, mengubah cara kita berpolitik, mengubah cara kita bertangga, dan mengubah cara kita memandang sesama. Semoga Ramadan menjadikan kita pribadi yang menguatkan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dudubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر